Saya ke Kayong itu biasanya daerah Patan, Rantau Panjang, Penjalaan, kemudian Batu Barat, kemudian Nipah Panjang, Batu Baja, termasuk Pulau Maya. Pulau Maya itu antara Kamboja ya, Sate Lestari. Nah, yang sekitar sini memang gambutnya tipis-tipis gitu ya, jadi nggak luas. Yang luas memang mangrove-nya. Nah, tapi nggak apa-apa. Beberapa BEGM itu dulu dibentuk presiden, Pak, tahun 2016. Tugasnya ya salah satunya bagaimana kita menjaga gambut. Tapi berakhir tahun 2020. Nah, karena tampaknya Pak Jokowi melihat BEGM ini penting karena sering ketemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, tugas kita ditambahi sampai tahun 2024 melalui ya Perpres ya peraturan presiden. Jadi sampai tahun 2024 tidak hanya gambut saja tapi mangrove. Kenapa dua ini yang diminta Pak Jokowi? Karena biasanya gambut itu ada di tengah, di pinggirnya, di pesisirnya itu dilindungi mangrove, kan gitu. Kalau mangrove-nya rusak, biasanya gambutnya ikut kedorong rusak, Pak. Nah, ini terjadi, Pak, di Pulau Bekalis Riau, mangrove-nya dibuka seperti tadi Bapak cerita ya, mungkin untuk macam-macam, untuk arang, untuk kayu, untuk tambak. Ternyata lama-lama gambutnya itu ikut erosi, hilang, terus. Nah, gambut itu sebetulnya dari sananya Tuhan menciptakan itu manfaatnya banyak. Salah satunya dia itu isinya itu 90% itu air. Jadi air hujan yang turun itu disimpannya di gambut. Halo ibu-ibu, halo. Pernah mencuci piring? Nah, kalau mencuci piring biasanya pakai apa? Alatnya untuk gosok biasanya pakai apa? Nah, spon. Sponnya ibu-ibu yang harga 1.200 itu. Kalau kita beli itu kalau kita taruh langsung di embernya untuk cuci piring, terus dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Enteng yang berat? Berat. Isinya apa? Air. Itulah gambut. Jadi sebetulnya gambut itu isinya kalau ditaruh gitu di dalamnya itu isinya air dari sononya. Tuhan menciptakan gambut itu pasti suatu keberkahan. Nah, kalau isinya air itu sedikit saja isinya itu mungkin ada daun yang jatuh ya, semak ranting itu tertimbun di dalamnya dan hanya sedikit ya tanah. Jadi 90% itu memang isinya air. Kemudian karena kita datang, orang-orang tua datang ditaruh di situ, butuh penanam, maka mulailah kita harus mengeringkan. Ya Pak ya, dibuatlah parit-parit kecil tuh, kan gitu ya. Saluran-saluran memang butuh, gitu. Nggak sadar kita, air keluar. Kan gitu, air keluar terus, yang hujan datang, yang nyimpennya yang disimpan tadi itu dibelah. Ibarat kata tangan saya dibelah, yang keluar darah menuju ke bawah. Lama-lama terkumpul akan kebuang di mana? Sungai. Jadi gambut itu selalu dibatasi oleh dua sungai. Sungai Patan, Sungai Rantau Panjang. Sungai Siduk, Sungai Rantau Panjang. Mana lagi yang sungai-sungai? Sungai Durian, Sungai Walang. Jadi di dalamnya itu mesti ada dua sungai. Ya. Nah, kita nggak sadar kering gitu ya, dikeringkan karena pengen tanam. Itulah kebutuhan manusia. Ya. Paling 3 meter, 4 meter ya. Kita lupa. Nah, lama-lama gambut ini kalau musim kemarau airnya habis.
nggak ada air. Maka sponnya ini yang tadi harus hidup dengan air, lama-lama dia kering. Nah, coba itu yang spon yang lama nggak dipakai itu, taruh kembali ke air, plak, hitung 1 menit. Ternyata dia diangkat nggak mengandung air, jadi dia nggak bisa lagi Pak menghisapnya, ya. Jadi nggak mampu lagi. Spon yang tadi sebetulnya bisa menghisap, karena ditinggalkan kering terus menerus, lama-lama dia nggak mampu lagi, nggak punya kekuatan menghisap. Nah, apa yang terjadi? Isinya rongga udara yang tadi isi air itu berisi udara. Lama-lama dia akan kompong. Lama-lama kan kita tuh ada kekuatan tuh, ada rumah, ada jalan, ada apa-apa. Lama-lama ini akan turun. Yang disebut dataran kita, tanah kita ambles. Ambles Bu. Bagaimana cara melihatnya kita ambles ini? Banyak kelapa. Mungkin Mas ini udah umurnya berapa? 32 tahun, atau ibu mungkin 40 tahun, ada yang 5 tahun, 50 tahun tinggal di sini. Pohon kelapa dulu itu akarnya di bawah tanah. Mungkin sekarang kalau kita lihat akarnya nongol di atas. Itu bukan akarnya yang tumbuh Bu, tapi kita nggak sadar. Gambut kita sudah nggak sadar kita. Dataran kita mulai turun, tapi itu tidak kita sadar, kan gitu. Nah, air hujan makin tidak bertumbuh Pak. Pada hujan terus di Pulau Maya nggak pernah banjir, sekarang Pulau Maya banjir. Kenapa? Karena ternyata di atas bagian atasnya rata-rata gitu. Masyarakat tinggalnya di sekitar bawah, gambutnya di agak atas. Sana mulai ada saluran, menggenang airnya diluncurkan ke bawah. Tambah air hujan, tambah pasang dari sungai. Nah, lama-lama gambutnya nggak mampu nyimpan. Jadi air yang di atas turun ke bawah, nggak bisa disimpan gambut, terkumpul di bawah. Akhirnya kemarin saya di Sita juga begini, cerita kilas. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? 1, mangrovenya dijaga. Tadi Pak Deren nyampaikan, gambut Citayam itu catatan saya bagus-bagus Pak. Gambut mangrove di Kayong Utara itu termasuk kerapatan lebat. Ini yang menjaga salah satunya dari pasang surut tadi. Ya, kalau tadi ada aliran dari mana? Dari sungai melimpas, itu mungkin sekarang di posisinya itu nggak ada terbuka sekali, nggak ada pohon-pohon seperti ini. Jadi air yang sungai campur dengan laut balik ke daratan. Pada saat posisi pasang, ternyata nggak ada yang mencegah. Pohon-pohonnya mungkin sudah tua, mati, ya. Nggak ada lagi yang menghalangi. Semuanya lari ke depan semua, ke pinggir jalan. Itu campur antara air sungai, air laut. Makanya ada rasa asin. Coba ditengok, apakah dulunya itu ada tanaman-tanaman penghalangnya. Biasanya dekat-dekat sungai itu ada mangrove-nya. Dulunya, ya tadi saya ada sudah film Pak, itu di Lembah, Desa Pasar Baru, bisa dicari dulu. Masyarakatnya itu tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Karena apa? Pasarnya besar masuk ke rumah-rumah. Mau nanam kena air pasang semua. Sekarang mereka nanam. Itu testimoninya. Kita videokan dan dibuat-buat.
Namanya Desa Pasar Bangi, sekarang bisa bercocok tanam. Ya. Karena sudah ada penghalangnya. Nah sekarang di sini mangrovenya masih bagus Pak, lebat-lebat. Nah itu kira-kira kita harus atur. Yang jarang-jarang tadi Pak Daniel sampaikan, kalau belum ada program nanam, di mana lokasinya bisa disampaikan nanti kita survei. Apakah itu ada pasang yang besar sehingga bisa nanti kalau ditanami bisa nyerang ke tanaman mangrove. Tapi itu salah satunya. Mangrove itu sendiri dia menahan terjangan pasang. Yang kedua, mengurangi salinitas tadi, rasa garamnya. Nah, jadi gambut di sini ada kombinasi ya. Gambut di Kayong itu di Pulau Maya, Sempoti, Simpang Belir, Sukadana aja ada. Sekitaran Riam Brasap, Sedahan Jaya, Sejahtera, ya, Simpang 3, Pampang Harapan. Mungkin ada yang sebagian, ada sebagian yang tidak. Ya, ada Teluk Batang, ya, Simpang Hilir, Seponti, ada nggak Seponti ya. Sukadana juga kurang lebih Kayong Utara itu 132.000 luas. Kemudian yang gambutnya juga, yang mangrovenya juga cukup luas. Salah satunya luasannya yang tadi, yang lebat, memang bagus. Jadi potensinya, ya harapan kita yang lebat-lebat ini jangan ininya dijaga dulu, ya dijaga. Yang terlalu lebat mungkin bisa dikurangi, tapi jangan sampai habis. Nah nanti kalau pasang lepas langsung itu masuk. Nah inilah gunanya mangrove, termasuk mengurangi tadi disampaikan pasangnya masuk ke sawah. Nah dulu kira-kira gimana yang tinggal di sini? Saya pernah nanya, dulu enggak? Dulu enggak? Dulu saya nanya juga orang di Pulau Maya, pernah banjir enggak Pak? Ya ternyata ya tadi itu, ternyata bagian atas mulai banyak dibuat saluran, ya, mangrovenya juga mulai dikurangi. Air ini masuk ke pemukiman semua, ya, pemukiman semua. Ditambah daratan kita turun lebih rendah atau sama dengan sungai, maka gampang sekali pasang itu sampai ke rumah kita. Nah harapannya satu yang kita bisa lakukan, yang jarang-jarang ada potensi-potensi yang bisa ditanami mangrove, itu bisa ditanami mangrove. Yang lebat-lebat tolong dijaga dulu agar pasang-pasangnya itu tidak masuk langsung. Yang kedua tadi tambak, ya kita juga berusaha Pak menata tambak dengan mangrove ini. Ada banyak yang bilang tambak itu tidak bisa jalan bareng dengan mangrove, padahal banyak juga sejak ada tambak itu banyak kepitingnya malah bagus. Ya, tinggal pengaturannya. Bagaimana salinitasnya, garamnya, ya keasamannya itu siapa? Nanti beberapa sudah saya catat. Tadi itu Bapak Ibu tentu kita harus kerja bersama, ya. Bagaimana menjaga mangrove ini? Satu, perlindungan abrasi. Yang kedua, ditata nanti biar tambak-tambak itu aktif, bisa menghasilkan. Adakah potensi lain di mangrove? Nah ini sedang kita cari juga Pak. Ya, selama ini kan potensinya kayu, padahal bisa, ya, bisa dikembangkan macam-macam. Ada kemarin pewarna alam Pak, jadi daunnya saja yang dipakai pewarna alam untuk batik dan sebagainya. Batik-batik ini bisa dipakai pewarna alam. Ya, sirup mangrove itu juga sedang kita kembangkan. Nah, ini mungkin nanti kawan kita yang dengan bersama dengan BPD kita coba lihat. Nah, kita minta tolong lokasi-lokasi yang potensi, ya, disampaikan. Sehingga saya ada yang tidak semua lokasi kelihatan bisa ditanami Pak. Ternyata ombaknya terlalu besar. Nah itu pasti harus ada tindakan sebelum ditanami. Nah, kira ini, sehingga itu yang kita bisa lakukan, gitu ya. Nah apa yang kita
atas itu airnya biar nggak turun. Itu biasanya salurannya ditahan dengan apa ya? Bukom apa namanya ya? Tanggul dan sebagainya. Saluran-saluran yang dari atas turun ke bawah, di atas mestinya ditahan sehingga volume air nggak jatuh semua ke pemukiman. Nah kalau pasang ini yang harusnya pilihannya ada pemecah ombak. Kalau mau ya mulai ditangani mangrove. Tapi mangrove tumbuhnya lama Pak Zani, bisa harus 3 tahun dan sebagainya. Nah banyak yang pakai pemecah pasangnya itu dengan bambu dan sebagainya. Sak-sak semen ditaruh itu juga bisa. Karena kalau beton kan terlalu mahal, ya anggarannya nggak masuk Pak. Nah itu juga bisa kita lakukan dulu. Nah sehingga tadi itu dulunya sawahnya bisa ditanami, sekarang nggak bisa ditanami. Salah satunya mungkin dulu belakang bapak rumah itu ada tanaman yang menjaga pasang nggak sampai. Nah itu juga mulai ada yang mati, jadi bapak perlu nembang. Akhirnya los, masuklah ke semuanya. Ditambah daratan kita makin rendah. Nah jadi hati-hati, mungkin bapak ibu harus tengok kalau beli tanah atau beli bangunan rumah, kita lihat langganan banjir atau tidak. Di belakang itu los atau tidak, los itu artinya kosong atau tidak. Nah kalau los, kemungkinan ya pasangnya tinggi, apalagi cuaca sekarang ini tiba-tiba malam-malam mungkin kita kebanjiran Pak, karena pasang masuk. Kan nggak harus pagi seperti ini pasang itu, tergantung bulan apa dia. Nah tiba-tiba masuk itu pasang. Nah salah satunya adaptasinya kita, rumah ada dengan panggung. Ya, saya kemarin perjalanan dari Ketapang ke sini saya lihat kanan kiri jalan itu juga sudah pasang masuk. Nah di belakang sana memang sudah ada dataran, tapi kalau pasangnya besar, dataran kita memang rendah ya, masuknya sampai pinggir jalan aspal antara jalan raya ya, itu juga mulai ya. Nah, jadi salah satunya bagaimana kurangi. Ya. Nanti mungkin saya share ke Pak Adi atau Mas film di pasar Bambu, bagaimana masyarakat sana cinta. Dulu kami tidak bisa nanam, pasarnya masuk. Desanya pasar Bambu, selalu ada pasar yang masuk ke lokasi desa itu, asin. Habis itu terjangan sampah. Nah mereka mulailah swadaya nanam 5 hektar, 1 hektar. Akhirnya pemerintah masuk beri bantuan nanam dan sebagainya. Akhirnya tadi itu mangrove-nya itu jadi pemecah pasangnya. Pasangnya nggak sampai masuk ke pemukiman. Ya memang butuh waktu, butuh kerjasama. Tapi itulah kenapa? Karena lokasi-lokasinya itu bukan kawasan hutan. Banyakan dimiliki orang. Namanya area penggunaan lainnya APL yang punya orang tadi. Nah mereka kan ada yang butuh kayu bakar, ada yang butuh kayu macam-macam untuk rumput dan sebagainya. Nggak sadar kaki habis. Nah baru kerasa setelah puluhan tahun. Setelah puluhan tahun bencananya baru datang. Ya pasang tadi, garam masuk, air nggak bisa digunakan, ya banjir masuk. Harapannya kita bisa mulai dari kita sendiri. Ya nanti yang tambah tadi mungkin kita bisa tengok seperti apa kondisinya. Kami memang masih menguji coba Pak area-area skala kerjasama dengan kampus-kampus. Bagaimana ini tambak dengan mangrove ini bisa berjajar beriringan, jadi menghasilkan ya ada udang, induk, ada macam-macam, ada kepiting, bakau, tapi mangrove-nya bagus. Ada wisata ya, dan sebagainya. Mungkin sementara itu yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pentingnya gambut dan mangrove tadi. Dua ini dimiliki kayu. Meskipun kondisinya ya ada yang rusak, ada yang bagus.